Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai soal-soal kekonvergenan deret. Nah, khususnya di sini kita masuk ke jenis deret yang lain, yaitu deret ganti tanda gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas beberapa tools atau uji kekonvergenan, diantaranya adalah untuk deret positif dan juga untuk deret untuk deret tak hingga secara umum gitu, yaitu ada deret geometri, kemudian uji suku ke n untuk kedivergenan, kemudian juga kita punya deret harmonik juga kita udah bahas sebelumnya ya, ada deret P juga. Nah, ilmu-ilmu itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan untuk mencari kekonvergenan deret ganti tanda gitu. Karena untuk deret ganti tanda di sini, suku-suku dari deretnya itu tidak selalu positif. Namanya aja deret berganti tanda. Jadi tanda dari setiap suku-sukunya itu berselang-seling atau berganti-ganti. Kalau misalnya awalnya tandanya negatif ya, misalnya -2 plus, nah abis itu +1 misalnya, plus lagi 3 minus lagi 3 gitu. Kemudian plus lagi, kemudian minus lagi gitu seterusnya. Ya, jadi artinya di sini ini bukan deret positif. Nah, oke, sekarang bagaimana cara menentukan kekonvergenan deret ganti tanda? Nah, di sini saya punya 4 buah contoh ya. Di sini kita akan menggunakan 4 trik juga, tapi ada istilah ya dari kekonvergenan deret ganti tanda ini. Ada 3 istilah. Pertama ya, mungkin saya bahas dulu di depan. Jadi untuk kekonvergenan deret ganti tanda ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 bagian ya. Nah, pertama itu dia ya udah pasti divergen dulu. Yang kedua itu namanya konvergen. Nah, tapi lebih spesifik konvergen secara mutlak. Nah, yang ketiga konvergen juga deretnya, tapi secara bersyarat atau sering disebut itu konvergen bersyarat aja. Nah, jadi dalam hal ini yang baru itu adalah konvergennya ya. Jadi kita nyebut deret ganti tanda itu nggak sekedar konvergen, tapi konvergen secara mutlak kah atau konvergen bersyarat. Nah, apa itu konvergen secara mutlak? Ya, konvergen secara mutlak di sini maksudnya adalah jadi konvergen secara mutlak ya. Misal ini deret ganti tanda. Nah, kan tadi deretnya bisa positif bisa negatif. Nah, si deret ganti tandanya konvergen dan deret dari mutlak ya, mutlak dari deretnya juga konvergen. Nah, itu yang deret konvergen secara mutlak. Nah, tapi kalau konvergen bersyarat ya, deret AN yang deret ganti tandanya konvergen, ganti tandanya konvergen, tapi mutlak dari si deret ganti tanda itu divergen. Nah, makanya dia disebut si deret ganti tanda memang konvergen, tapi bersyarat gitu karena mutlak dari deretnya itu tidak konvergen. Nah, lebih lanjut kita akan selesaikan ya, ada 4 soal yang bisa kita bahas di sini ya. Nah, mungkin di sini kita tambahkan ya, tentukan kekonvergenan deret ini ya, apakah konvergen bersyarat konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen gitu. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk semua soal yang lainnya ya. Oke, di sini kita punya beberapa teorema sebenarnya. Pertama itu adalah teorema rasio mutlak ya.
Jadi untuk teorema rasio mutlak ini sama dengan bukan teorema. Uji rasio mutlak di sini sama halnya dengan uji rasio sebelumnya yang pada deret positif, tapi karena suku dari deret ganti tanda ini tidak semuanya positif, maka untuk menggunakan uji rasio kita mutlakkan si suku-sukunya itu. Nah, dengan demikian disebutlah ini sebagai uji rasio mutlak. Tetap indikator dari kekonvergenannya kita menggunakan hasil dari limitnya, yaitu rho. Apabila rho-nya kecil dari 1 itu konvergen secara mutlak, jadi langsung ya disimpulkan konvergen secara mutlak karena auto konvergen gitu si mutlak AN-nya juga. Nah, kalau besar dari 0 itu divergen, dan kalau sama dengan 1 kita tidak bisa simpulkan apapun. Next, di sini juga ada uji kekonvergenan mutlak. Nah, yang kita uji di sini adalah yang kita perlu cek adalah deret mutlaknya. Kekonvergenan mutlak ya, mutlak dari si deretnya. Gitu. Nah, apabila kita menemukan mutlak dari si deretnya itu konvergen, ya kan? Nah, udah otomatis katanya si deret ganti tanda itu konvergen. Nah, sebenarnya dari teorema ini kita bisa menyimpulkan bahwa deret itu adalah konvergen secara mutlak. Kenapa? Karena berdasarkan teorema ini, kalau misalnya mutlaknya konvergen, maka si maka si deret ganti tandanya juga pasti konvergen. Nah, ini kan syarat dari konvergen secara mutlak kan gitu. Jadi ini juga bisa kita pakai untuk menentukan kekonvergenan dari deret ganti tanda gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada alternating series test atau uji deret ganti tanda ya. Jadi kalau kita punya deret ganti tanda di mana deret ganti tanda itu AN lebih besar dari AN plus 1. Jadi artinya adalah suku-suku dari deret tersebut itu turun karena AN-nya di sini misalnya. Kemudian AN plus 1-nya di bawah turun gitu kan. Karena AN lebih besar daripada AN plus 1. Nah, kalau kita mempunyai karakteristik deret ganti tanda yang seperti ini, ya, kemudian kita cek juga limit dari suku barisan atau suku deretnya itu. Apabila kita menemukan limitnya sama dengan 0, ya, jadi ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi ke deret sebelumnya ya, yang uji suku ke N untuk kedivergenan itu kan kalau dia limitnya sama dengan 0 kita nggak bisa simpulkan apapun gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi pada deret ganti tanda, kalau limitnya sama dengan 0 kita bisa simpulkan bahwa deret tersebut deret yang konvergen gitu. Jadi kita punya 3 syarat di sini, dia adalah deret ganti tanda, kemudian dia deret ganti tanda tersebut turun gitu ya, kemudian limit dari suku deretnya sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan deret si ganti tandanya konvergen. Tapi tes ini tidak menyimpulkan dia konvergen secara mutlak atau bersyarat. Kenapa? Karena yang baru kita uji itu adalah deret dari AN-nya aja. Nah, deret dari mutlaknya bagaimana? Nah, itu yang mesti kita cek juga untuk step selanjutnya seperti itu. Selanjutnya kita akan cek di sini menggunakan ini udah ya. Ini sebenarnya sama ya bentuknya dengan kita tetap menggunakan uji rasio mutlak juga, tapi dengan bentuk ya di sini -1 pangkatnya nggak ada ya. Jadi kita perlu modifikasi dulu nih si bentuk deretnya gitu. Oke, kita langsung aja di sini mengerjakan soal yang pertama ya. Perlu diketahui adalah ciri khas dari deret ganti tanda itu adanya -1 berpangkat ya. Gitu. Oke, langsung aja kita jawab di sini. Untuk deret ganti tanda kita mesti memisalkan dulu siapa UN yang akan kita pakai. Misal UN-nya dari deret yang ada, kita pilih ya UN-nya itu adalah, bukan dipilih ya, UN-nya adalah 2 pangkat N per N faktorial. Sedemikian sehingga UN plus 1 itu adalah wait, saya salah, keliru.
Kita tulis dulu deh. Ya. Misal kita punya deretnya adalah min 1 pangkat n plus 1, 2 pangkat n per n faktorial. Dengan ya mutlak UN, ingat, mutlak UN itu adalah semua yang ada di dalam sigmanya ini, gitu. Ini semua itu adalah UN ya. Jadi mutlak UN-nya apa? Mutlak UN adalah mutlak dari min 1 berpangkat n plus 1, 2 pangkat n per n faktorial, yang mana ini min 1 berpangkat itu kalau dimutlakkan tetap 1 gitu. Jadi pada akhirnya ini akan sama dengan mutlak 2 pangkat n per n faktorial. Gitu. Nah, sekarang mutlak UN plus 1-nya bagaimana? Ya, berarti mutlak UN plus 1-nya itu adalah mutlak dari min 1 berpangkat n plus 1 plus 1 gitu kan. 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Nah, ini si min 1 gitu ya dimutlakkan, mau dipangkatkan berapapun gitu ya, dimutlakkan itu akan jadi 1. Sehingga kita akan punya mutlak 2 pangkat n plus 1 per n tambah 1 faktorial. Seperti itu ya. Nah, dengan uji rasio mutlak, maka kita akan peroleh rho-nya akan sama dengan, nah ini perlu diperbesar dikit spasinya ya. Rho sama dengan limit saat n menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 per mutlak UN. Dimana ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari mutlak UN-nya apa? UN plus 1-nya adalah 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Dibagi dengan mutlak 2 pangkat n per n tambah 1. Oh, tunggu. Saya ada yang keliru ya. Oh, enggak. Ininya yang keliru. Si UN kan per n aja. Per n faktorial aja. Nah, sehingga setelah kita jabarkan gitu ya, sehingga kita punya limit n menuju tak hingga dari, nah ini mutlak ini kita ini udah pasti positif ya untuk seluruh bilangan asli gitu. Jadi ini bisa kita tulis 2 pangkat n plus 1 per n tambah 1 faktorial dikali dengan n faktorial per 2 pangkat n untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat n plus 1 per 2 pangkat n dikali n faktorial per n tambah 1 faktorial. Sehingga ini dibagi limit n menuju tak hingga dari 2 gitu ya. Kemudian kita punya di sini, ini bisa kita jabarkan menjadi dikali n faktorial gitu. Lalu ini dibagi ya, kayaknya udah sama juga ya dengan sebelumnya. Dikali 1 per n tambah 1. Nah, limitnya berarti, atau kalau biar jelas ya, ini adalah per n tambah 1. Saat n-nya menuju tak hingga, berarti ini 2 di bawah penyebutnya itu sangat besar, maka 2 dibagi bilang yang sangat besar akan menuju ke 0. Nah, rho-nya itu sama dengan 0, di mana rho itu pasti kecil dari 1. Nah, dengan demikian gitu kan, berdasarkan ya, sehingga jadi deret min 1 pangkat n plus 1 dari 2 pangkat n per n faktorial adalah deret apa? Konvergen. Nah, ini secara mutlaknya ketinggalan. Langsung aja. Konvergen secara mutlak. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita di sini punya deret satu deret
Tapi kalau kita gunakan uji rasio, nanti pangkat n-nya itu sama aja ya, karena UN plus 1 itu di sini kan yang akan nambah itu n plus 1 gitu, tapi pangkat n-nya sama aja. Jadi kalau nanti dibagi dengan pangkat yang sama ya, limit menuju tak hingga, itu nanti hasilnya juga pasti akan suatu apa ya namanya, bilangan gitu ya, suatu bilangan menuju ke satu gitu. Maka uji rasio mutlak di sini kita tidak bisa gunakan ya. Atau silakan kalian cek ya. Kalau dia nanti hasilnya 1, maka kita gunakan uji lain. Nah, di sini ada uji kekonvergenan mutlak gitu. Jadi yang kita uji di sini adalah deret mutlak dari deretnya. Bukan mutlak dari deretnya, apa ya? Deret dari mutlak suku deret sebelumnya gitu. Nah, misalkan aja dulu. Kita selalu berpijak dari misalkan ya, kalau mau menjawab soal itu, supaya bisa terpenuhi syarat dari teoremanya. Ya, misal kita punya deret kita n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n seper n kali akar n. Nah, UN kita misalkan di sini adalah min 1, atau gini deh. Kita tahu, sama-sama tahu ini adalah UN, gitu kan? UN itulah suku dari deretnya gitu. Nah, jadi kalau ini adalah UN, maka mutlak UN itu adalah mutlak dari min 1 berpangkat n 1 per n dikali akar n. Dimana min 1 dipangkatkan berapapun, kalau dimutlakkan tetap akan jadi 1. Sehingga kita akan punya di sini mutlak dari 1 per n akar n. Nah, untuk seluruh n anggota bilangan asli, maka UN mutlak UN itu akan sama dengan n kali seper n akar n. Gitu kan? Karena selalu positif. Nah, ini kalau kita jabarkan ini sama aja dengan n pangkat 3 per 2. Nah, jadi di sini akan dicari atau ditentukan kekonvergenan deret 1 per atau deret mutlak UN, yang mana dia adalah deret seper n pangkat 3 per 2. Nah, berdasarkan, kita bisa tahu nih. Nah, ingat deret P lagi ya. Deret 1 per n pangkat 3 per 2 adalah deret P dengan P-nya sama dengan 3 per 2 yang lebih besar dari 1. Sehingga deret n 1 per n pangkat 3 per 2 adalah deret konvergen. Nah, berdasar udah ya. Jadi kita udah tahu nih, deret mutlak UN itu adalah konvergen. Nah, sekarang berdasarkan uji kekonvergenan mutlak, maka deret dari min 1 berpangkat n seper n pangkat akar n adalah konvergen juga. Gitu kan? Nah, kesimpulan akhirnya apa? Karena sigma dari min 1 pangkat n seper n akar n konvergen, dan sigma dari seper n kali akar n konvergen juga, atau kebalikannya ya. Kan kita tulis gini. Di sini aja dulu. Yang ini nah, gini lebih tepatnya. Karena mutlak dari deret ganti tandanya konvergen, maka
aduh gimana cara ngomongnya ya, karena deret mutlaknya itu konvergen. Nah langsung aja lah ya. Ngapain berbolak-balik. Jadi kita tulis aja gini, ini 1 gitu kan, nah ini 2. Nah jadi kesimpulannya di sini berdasarkan 1 dan 2 maka deret min 1 pangkat n 1 per n akar n adalah deret yang konvergen secara mutlak. Seperti itu. Next, lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini mirip ya dengan soal sebelumnya. Jadi kalau kita pakai uji rasio juga kita akan menemukan mungkin gitu ya, akan menemukan hasilnya 1 row-nya, jadi tidak menyimpulkan apapun gitu. Kita akan pakai cara lain. Nah, sebelum kita memakai cara lain, kita cek dulu ya menggunakan ini, si uji deret konvergen ini. Kita salin dulu ya. Kita taruh di sini. Jadi kita cek di sini misal sigma dari min 1 berpangkat n plus 1 seper akar n. Nah, dengan mutlak UN itu ya, yang ini tuh semuanya adalah UN. Nah, mutlak UN itu adalah mutlak dari min 1 berpangkat n plus 1 seper akar n. Yang mana ini sama dengan mutlak seper akar n yang sama dengan seper akar n untuk n anggota bilangan asli. Nah, atau ini juga sama dengan seper n pangkat 3 per 2. Deret seper n pangkat 3, kok 3 per 2 ya? Seper 2 maksud saya. Deret seper n pangkat deret seper n pangkat seper 2 adalah deret P dengan P yang sama dengan setengah dan kecil dari 1. Jadi kalian bisa cek ya pembuktian deret P itu di buku kalkulus ya. Atau bisa cek juga, kalau nggak salah saya juga udah buktiin di video materinya ya. Silahkan cek di playlist video materi. Nah, karena kecil dari 1, maka deret si seper n pangkat setengah ini divergen. Nah, artinya kalau deretnya divergen, kita nggak bisa simpulkan dengan deret ganti tandanya. Kan gitu. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu cek deret ganti tandanya konvergen atau enggak. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, inilah teorema deret ganti tanda itu. Ya, jadi di sini ini poin 1 nih. Nah, poin kedua ya. Jadi kita bisa tulis ini 1 ya hasil pertama. Poin kedua kita akan cek gitu ya. Deret ganti konvergennya deret ganti tanda. Nah, misal lagi deret min 1 pangkat n plus 1 seper akar n. UN-nya di sini saya pakai istilahnya UN ya, bukan AN. UN-nya itu ya ini deret ganti tanda. Kemudian UN itu siapa? UN itu adalah, jadi wait, AN aja kita bahas di sini karena UN itu adalah seluruhnya kan. Nah, yang AN di sini, yang di sini itu AN yang di sini itu adalah tanpa tanda. Oke. Nah, sedemikian sehingga AN itu bisa kita tulis hanya seper akar N. Ya. Jadi yang pada teorema ini yang dimaksud dengan AN itu adalah suku barisan atau suku deret tanpa tandanya. Oke, karena kan ini A1, A2, A3 tapi tandanya dia exclude kan gitu. Nah, AN adalah seper akar N. Di mana seper akar N ini akan kecil dari seper akar N plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, sekarang kita perlu cek, ini kan udah memenuhi ya. Sorry, kenapa?
Sorry. Wait. Oh, gini ya, karena semakin besar pembaginya, maka hasilnya makin kecil gitu. Nah, jadi ini udah dipenuhi, ini udah dipenuhi. Sekarang yang belum kita penuhi yang ini, kita akan cek limit n menuju tak hingga dari an, yaitu 1/akar n. Itu adalah ya 0. Nah, berdasarkan itu semua ya, berdasarkan uji deret ganti tanda, maka si deret min 1 pangkat n plus 1 dari 1/akar n itu adalah deret konvergen. Nah, ini poin kedua. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan 1 dan 2, maka ya deret ganti tanda konvergen, deret mutlaknya divergen. Berarti itu termasuk ke konvergen apa? Maka deret min 1 pangkat n plus 1 1/akar n adalah, atau nggak usah pakai adalah, langsung aja, konvergen bersyarat. Karena mutlaknya nggak konvergen gitu. Bisa ya? Oke, lanjut soal terakhir. Nah, ini sebenarnya bentuknya itu karakteristik uji rasio banget gitu ya. Nah, namun kita belum nemu nih min 1 pangkatnya mana gitu. Karena itu adalah karakteristik dari uji ganti tanda. Nah, gimana cara memunculkannya? Ya, kita harus modifikasi dulu deretnya. Misal gitu kan, sigma dari min 3 pangkat n plus 1 per n pangkat 2 ini sama juga dengan min 1 berpangkat n plus 1 3 berpangkat n plus 1. Ini penjabarannya berdasarkan ini ya, sifat perpangkatan. Karena min 3 itu kan, min 3 bisa ditulis di mana sih? Ya udah deh, saya pelan-pelanin aja ya. Gini. Ini kan sama dengan min 1 dikali 3 dipangkat n plus 1 per n kuadrat. Nah, ini kalau dijabarkan lagi berdasarkan sifat perpangkatan, min 1 berpangkat n plus 1 dikali 3 berpangkat n plus 1 per n kuadrat. Gitu kan? Nah, baru dari sini kita udah tahu nih, udah ketahuan ya. Tahu ini bisa nih, per n kuadratnya itu di sini. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa cari nih, inilah deret yang akan kita cari kekonvergenannya. Kita misalkan lagi, ini nggak usah pakai misal deh, itu aja. Misal UN-nya itu adalah, nah ini adalah UN, ini adalah UN. Maka mutlak dari UN itu adalah 3 pangkat n plus 1 per n kuadrat. Ini saya langsung aja ya. Dan ini yang akan kita pakai nantinya. Nah, dengan mutlak UN plus 1 itu adalah 3 berpangkat n plus 1 plus 1 plus 2 jadinya ya, per n plus 1 kuadrat. Nah, dengan menggunakan uji rasio mutlak diperoleh rho adalah limit dari n menuju tak hingga mutlak UN plus 1 per mutlak UN. Nah, UN plus 1-nya apa? UN plus 1 itu mutlak dari 3n plus 2 gitu kan, per n plus 1 kuadrat dibagi dengan 3n plus 1 per n kuadrat dimutlakin. Oh, limitnya ketinggalan. Nah, limit n menuju tak hingga, nah ini disederhanakan 3 pangkat n plus 2 per n plus 1 pangkat 2 dikali dengan n kuadrat per 3n tambah 1. Jadi ini mutlaknya saya hilangkan karena ini sama aja dengan bilang positif untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, kemudian dari sini kita akan sederhanakan lagi 3 pangkat n plus 2, ya belum disederhanakan ya, gini aja. Nah, gitu.
Ini disamakan letaknya ya, yang bentuknya serupa. Nah, kemudian ini sama juga dengan limit n menuju tak hingga dari 3 gitu kan. Kemudian dikali dengan limit n menuju tak hingga dari n kuadrat per. Nah, ini bisa dijabarkan n kuadrat tambah 2n ditambah 1. Nah, hasil dari yang ini ya, kalau kalian pakai cara bagi semuanya dengan n kuadrat atas bawah ya, kita akan menghasilkan ini limitnya nanti di sini aja saya tulis ya. Ini sama dengan, karena udah nggak muat lagi. Ini sama dengan 3 karena ini aja, wait. Ini 3, ini 1. Maka 3 kali 1 itu 3. Nah, ingat. Row-nya di sini 3. Artinya apa? Row lebih dari 1. Nah, jadi kita bisa tulis di sini row lebih dari, ya gini. Row sama dengan 3 yang lebih dari 1. Kalau row ini ya lebih dari 1, maka kesimpulannya apa? Ya, jadi deret min 3 pangkat n plus 1 per n kuadrat adalah deret divergen. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu mutlak divergen secara mutlak, nggak ada. Divergen itu ya divergen gitu. Jadi kita nggak perlu cek lagi mutlaknya gitu ya. Maksudnya deret mutlaknya nggak perlu dicek lagi gitu, karena dia udah, si deret ganti tandanya aja udah divergen. Kita nggak peduli untuk mutlak dari deretnya itu, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan untuk deret ganti tanda ya. Semoga bisa dipahami perbedaan antara konvergen mutlak dengan konvergen bersyarat, dan bisa memilih uji yang tepat gitu ya untuk menyelesaikan untuk menentukan konvergenan deret tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan lanjutkan pembahasan untuk deret pangkat gitu ya. Yang dicari itu di sini kita asumsikan kita maunya dia konvergen. Kalau dia konvergen, bagaimana himpunan kekonvergenannya si deret pangkat tersebut. Oke, demikian. Terima kasih.